Ferdy Sambo cuma bisa respon begini saat dimarahi hakim sidang perintangan kasus Brigadir J. Dan setelah ada laporan dari Arif Rahman, kenapa saudara kemudian memerintahkan itu harus dimusnahkan? Ini kontradiksi. Saudara jujur saja ini. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa perintah saya yang salah di tanggal 13 itulah yang saya harus bertanggungjawabkan. Saudara menyadari itu perintah yang benar atau perintah kedinasan atau perintah yang salah? Bukan perintah kedinasan. Itu perintah yang salah. Perintah yang salah. Ya. Kalau perintah yang salah, selaku atasan, pimpinan yang baik, semestinya diapakan oleh yang diberi perintah? Harusnya ditolak. Harus ditolak. Ya. Tapi kan saudara juga mengatakan tidak mungkin mereka akan menolak karena mereka takut. Kenapa tidak saudara sendiri secara langsung, secara eksplisit menyatakan, ya, kalian semua menceritakan apa adanya. Saya sudah sampaikan. Jangan kalian sembunyi-sembunyikan. Itulah salah saya, Yang Mulia. Saudara tahu kan apa akibat yang mereka alami? Saya sudah tanpa tedeng aling-aling, sidang kode etik, langsung komisi memecat etik, mereka. langsung, ya, melakukan tindakan yang sangat-sangat merugikan. Ya. Sekarang apa yang terjadi seperti ini? Ya, saya sampaikan saya salah. Tujuan saudara untuk melakukan atau mengamankanlah, katakan dalam tanda kutip tersebut, apa? Kenapa harus diamankan terlebih dahulu? Kenapa tidak langsung diserahkan ke pihak Polres Jakarta Selatan? Perintah saya waktu itu cek dan amankan. Apa maksud dilakukan pengecekan tersebut? Untuk mengetahui apa yang didapatkan dari CCTV di sekitar rumah. Ya, kalau seandainya yang didapatkan seperti ternyataannya seperti yang sama-sama kita lihat tadi, ya, yang berbeda dengan apa yang saudara ceritakan sebelumnya, ya. Karena kenyataannya kan sudah memerintahkan itu harus dimusnahkan dan dihapuskan. Itu setelah ditonton dan dilihat oleh penyidik. Artinya DPR tersebut atau barang bukti tersebut, katakanlah kalau dia menjadi barang bukti, setelah diserahkan ke apa itu sudah tidak ada lagi, ya, rekaman seperti itu. Itu maksud saudara? Saya di awal pada saat tanggal 8 dan tanggal 9 itu belum ada maksud untuk mengamankan apabila memang ada, karena saya pikir itu tidak menyorot korban pada saat itu. Saya berpikirnya seperti itu, sehingga saya natural saja untuk memerintahkan mereka mengecek, dan sebenarnya saya terlalu percaya diri bahwa CCTV itu tidak menyorot korban setelah saya masuk. Memang tidak menyorot korban karena memang kejadiannya berada di dalam rumah, ya. Kamera CCTV kompleks hanya menyorot bagian luar, ya. Jadi saudara kemudian tersadar narasi saudara yang mengatakan terjadinya tembak-menembak itu, ya, setelah sebelum saudara datang, ya kan? Artinya setelah datang baru tembak-menembak itu telah usai. Nah, kemudian saudara menyadari bahwa ada CCTV kompleks, makanya kemudian tidak lama saudara juga memerintahkan untuk diamankan. Maksud saudara itu apakah untuk memastikan bahwa saudara tidak terlihat di situ? Bukan, Yang Mulia. Karena apa maksud? Saya perintahkan untuk mengecek dan mengamankan di tanggal 8 dan tanggal 9 itu hanya untuk melihat bagaimana peristiwa datang dan keluarnya. Saya juga tidak terpikir bahwa Yosua akan nampak di situ. Makanya di tanggal 8, 9 saya tidak memerintahkan untuk mengecek, merusak, sampai dengan dilaporkan tanggal 13, Yang Mulia. Artinya saudara berharap dari rekaman CCTV yang ada, ya, Joshua tidak terlihat di situ. Harusnya sih seperti itu, Yang Mulia. Tapi kemudian ternyata dia masih ada, karena saya juga tidak bertemu pada saat saya masuk, dan waktu saya masuk juga kan dia tidak ada di sekitar
carport maupun di depan rumah, Yang Mulia. Tetapi fakta hukum di pengadilan, Sambo itu kemudian menyiapkan amunisi, kemudian merencanakan secara tenang di mana tempat pembunuhan, eksekusinya, tembusnya di mana, lokusnya di mana, siapa melakukan apa, kemudian itu jelas. Kita ingat dulu, Ricky, mau nggak kamu menembak, ya toh? Jelas nembak itu mematikan orang. Dan kita ingat betul, Sambo kalaupun dia sampai detik ini tidak mengaku dia ikut menembak, tetapi dia ikut menembak dinding. Apakah orang yang menembak adalah untuk menghajar, kecuali untuk menutupi? Saya kira enggak. Sejauh ini semakin terang benderang bagaimana kebohongan-kebohongan yang dilakukan si Sambo dengan si Putri. Misalnya Sambo dari awal mengatakan bahwa saya bertanggung jawab dan minta maaf kepada semua korban-korban obstruction of justice. Tetapi di sisi lain juga pengacaranya mengatakan tidak pernah kemudian Sambo meminta membunuh, kecuali... Dan malah kemarin itu mengucapkan terima kasih loh karena sudah menghadirkan ahli-ahli dari JPU yang meringankan justru. Iya, jadi oleh karena itu yang kita bilang bahwa di sisi lain mereka atau Sambo khususnya telah mengaku dia meminta untuk melakukan pembunuhan. Ya, yang bahasanya dia adalah ada harga dirinya dia, dan dia sudah minta maaf kepada institusi, kemudian juga dengan teman-temannya. Tetapi di sisi lain kita lihat bahwa pengacaranya masih menggiring seakan-akan si Sambo tidak meminta untuk membunuh daripada Yosua. Nah, ini yang kita bilang bahwa semakin terang benderang lagi bahwa kebohongan-kebohongan sampai dengan pengadilan ini masih berusaha. Nah, menurut saya itu akan semakin menjerumuskan daripada si terdakwa ini terang benderang dia pasal 340 dan layak dihukuman mati, gitu loh Mbak Audrey. Okay. Untuk mengatakan ada pelecehan seksual, mereka merekonstruksi yaitu Duren 3 dengan melibatkan ada 100 orang dan sekarang ada 7 terdakwa termasuk Ferdi Sambo. Disinilah menurut kami sama dengan orang tua Yosua, ada motif yang memang dari awal yang kemudian ditutup-tutupi. Satu-satunya alasan yang bisa dia meringankan, kalau 340 kan Baudri nggak bisa lagi dia lari, cuman hukuman mati seumur hidup atau katakanlah 20 tahun. Menurut saya sidang kasus Sambo itu berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan baik, sehingga mari kita ikuti. Hakimnya bagus, jaksanya sangat bagus, sehingga menurut saya tidak ada yang perlu dicurigai dari kasus ini. Kita tunggu dulu, karena memang ada yang emosi itu. Akan ada proses-proses, mulai dari pembuktian, dengarkan saksi, sesudah itu nanti penuntutan, sesudah itu pembelaan, baru diputus. Itu harus dilalui semua, kalau itu dilalui tidak sah. EKS Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dimarahi oleh Ketua Majelis Hakim Afrizal Hadi dalam sidang perkara obstruction justis meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Ferdi Sambo dihadirkan sebagai saksi mahkota dalam agenda sidang perkara obstruction justis atau perintangan penyidikan kasus meninggalnya Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis. Ferdi Sambo bersaksi untuk ketiga anak buah yakni terdakwa EKS Wakaden Biro Paminal Propam Polri Arif Rahman Arifin, EKS Korpsri Kadif Propam Polri Cut Putranto, dan EKS Sakuba Keriksa Baga Etika Rowaprof Divisi Propam Polri Baikuni Wibowo. Ferdi Sambo hanya bisa diam termenung dan menjawab bahwa hal yang menimpa para anak buahnya adalah salahnya. Sebagaimana diketahui, Ferdi Sambo diberikan perintah kepada anak buahnya di Divisi Propam Polri yang akhirnya merintangi penyidikan kasus meninggalnya Brigadir J. Perintangan penyidikan ini tak lepas dari upaya Ferdi Sambo merangkai skenario palsu untuk menutupi kronologi penembakan yang menewaskan Brigadir J. Sebagaimana diketahui bahwa Brigadir J merupakan korban dari kasus pembunuhan berencana
di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Namun untuk menutupi hal tersebut, Ferdi Sambo menyusun skenario bahwa Brigadir J tewas akibat terlibat baku tembak dengan Richard Eliezer. Di tengah penyidikan, Baradae kemudian membongkar bahwa Brigadir J tewas bukan akibat saling tembak, melainkan ditembak atas perintah Ferdi Sambo. Ferdi Sambo diketahui juga memerintahkan para terdakwa kasus perintangan penyidikan untuk mengamankan dekoder CCTV di sekitar tempat kejadian perkara atau TKP hingga menghapus rekamannya. Akibat perintah Ferdi Sambo tersebut, sejumlah 6 anggota Polri pun dipecat dan menjadi terdakwa perintangan penyidikan kasus meninggalnya Brigadir J. Saudara menyadari itu perintah yang benar atau perintah kedinasan, atau perintah yang salah bukan perintah kedinasan? Tanya Hakim Ketua Afrizal Hadi kepada Ferdi Sambo. Itu perintah yang salah, jawab Ferdi Sambo. Kalau perintah yang salah, selaku atasan, pimpinan yang baik, semestinya diapakan oleh yang diberi perintah? Tanya sang hakim lagi. Harusnya ditolak, sebut Ferdi Sambo. Tapi saudara juga mengatakan tidak mungkin mereka akan menolak karena mereka takut, tutur Hakim Ketua Afrizal Hadi. Kenapa enggak saudara sendiri secara langsung, secara eksplisit menyatakan kalian semua menceritakan apa adanya, jangan kalian sembunyi-sembunyikan. Lanjutnya, Ferdi Sambo yang terlihat pasrah hanya dapat menjawab bahwa ini adalah salahnya. Itulah salah saya yang mulia, ucap Ferdi Sambo. Hakim Ketua Afrizal Hadi kemudian tampak memarahi Ferdi Sambo yang membuat anak buahnya menanggung kerugian akibat kasus ini. Saudara tahu kan apa akibat yang mereka alami, ucap Hakim Afrizal Hadi. Saudara dalam memberikan perintah tersebut juga harus benar-benar menyadari apa yang saudara perintahkan, apa akibat yang akan terjadi atas perintah saudara terhadap orang yang juga saudara perintah, lanjut Hakim. Perintah atasan yang benar memang tidak ada alasan untuk ditolak dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekarang apa yang terjadi seperti ini? Imbuhnya. Mendengar ceceran Hakim Ketua tersebut, Ferdi Sambo lagi-lagi dengan pasrah namun menggunakan nada tegas menyatakan bahwa ia bersalah.